Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber persatuan, himpunlah kami menjadi satu tubuh, menjadi umat-Mu, yang dijiwai oleh satu roh, yaitu roh Yesus Putra-Mu. Semoga hidup kami ini menghasilkan buah kebaikan, kerukunan, dan belas kasih bagi semua saja yang menderita kesulitan dan kesengsaraan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1, lompat ke ayat 7 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pepatah yang mengatakan, padi semakin berisi, semakin merunduk. Pepatah itu mau mengungkapkan soal kerendahan hati dalam menjalani hidup ini. Karena itu, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengajar kita untuk belajar tentang kerendahan hati. Kita dalam hidup ini sering terjebak pada kerendahan hati yang semu. Kita ragu untuk duduk paling depan. Kita tidak mau maju ke depan ketika ada acara-acara, entah di gereja atau di tempat umum. Kita takut dianggap
sebagai orang yang ingin duduk di paling depan sebagai tempat yang terhormat. Banyak umat Katolik terjebak pada konsep kerendahan hati yang semu seperti ini. Misalnya, ketika ada pemilihan ketua Kombas, ada permintaan untuk menjadi ketua panitia pembangunan, menjadi akolit, lektor, dan lain-lain. Atau ketika ada kebutuhan untuk memimpin doa, kita sering berkata, "Jangan saya belum pantas. Saya sibuk dengan macam-macam pekerjaan. Saya hampir tidak ada di rumah." Dan seabrek alasan lain yang dibuat-buat. Orang lain saja dulu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita berpikir bahwa itu adalah bentuk kerendahan hati kita. Tetapi sebenarnya hal itu justru bertentangan dengan kerendahan hati yang sempurna. Mengapa? Karena dengan menolak tugas itu, artinya kita menolak untuk melayani orang lain. Justru kita bersikap tinggi hati. Kerendahan hati yang sejati bukan soal siapa yang duduk di kursi terdepan, melainkan terletak pada siapa yang mau melayani sesamanya dan bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita. Siapa yang mau berkeringat dan disusahkan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki sikap kerendahan hati. Orang-orang yang selalu memperlakukan sesamanya dengan penuh hormat, selalu menyapa dengan penuh kasih, itulah contoh sederhana kerendahan hati yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh merenungkan dan menghayati kerendahan hati yang sejati, yang sempurna, dan bukannya kerendahan hati yang semu demi untuk menghindari sesuatu yang lain, misalnya menghindari tugas, menghindari beban, dan sebagainya. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk merenungkan bahwa dengan dipanggil menjadi murid-murid Yesus dan diajak untuk mewujud nyatakan kemuridan kita itu dalam kehidupan yang konkret, justru disitulah medan sebagai tempat untuk kita menunjukkan bagaimana kita menghidupi kerendahan hati yang sempurna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang untuk sungguh menghayati, melaksanakan tentang kerendahan hati yang sempurna dalam seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan penghayatan kita dan kesaksian hidup kita semakin menghantar kita untuk semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang pada akhirnya nanti boleh berbahagia menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan yang kita junjung dan abdi. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.